Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Muhammad Rizky dengan NIM 2510911210048. Pernahkah kita berpikir seluruh sel tubuh kita membutuhkan oksigen, air, dan nutrisi untuk hidup? Setiap detik, miliaran sel di tubuh kita ini bekerja tanpa henti. Seperti sel otak yang membutuhkan oksigen agar kita dapat berpikir, sel otot yang membutuhkan energi agar kita bisa bergerak, dan juga sel jantung yang membutuhkan suplai darah agar tetap hidup. Lalu, bagaimana seluruh kebutuhan itu bisa sampai ke sel tubuh kita? Bagaimana darah dapat menjangkau kaki, tangan, otak, bahkan sampai ke ujung jari jemari kita? Dan yang lebih menakjubkan lagi adalah bagaimana jantung kita ini dapat bekerja secara terus-menerus tanpa berhenti. Semakin kita memperhatikan hal-hal seperti ini, akan semakin terlihat pula betapa luar biasanya kuasa Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Quran Surah Az-Zariyah ayat 21, dan pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Makna yang bisa kita ambil dari firman ini adalah Allah SWT mengajak kita untuk berpikir, mengamati, dan juga menyadari bahwa tubuh kita ini bukan terjadi secara kebetulan semata, tetapi diciptakan dengan desain yang sangat sempurna oleh Allah SWT. Sistem kardiovaskular itu terdiri dari jantung sebagai pompa, pembuluh darah sebagai jalur distribusi, dan juga darah sebagai media transportasi. Fungsi utamanya adalah mempertahankan kehidupan sel. Darah itu membawa oksigen dari paru-paru, membawa nutrisi dari saluran cerna, membawa hormon dari kelenjar endokrin, dan juga membawa sisa metabolisme seperti karbon dioksida dan urea untuk dibuang. Nah, tanpa sistem ini, sel tubuh itu akan mati hanya dalam beberapa menit. Contohnya saja, seperti sel neuron di otak. Jika aliran darah itu berhenti sekitar 4-5 menit, sel otak itu mulai mengalami kerusakan permanen. Karena itu, sistem kardiovaskular ini harus bekerja secara terus-menerus. Seperti organ jantung. Jantung kita ini berdetak rata-rata 60-100 kali per menit. Yang luar biasanya adalah jantung kita ini dapat berdetak bahkan tanpa diperintah secara sadar oleh otak. Kenapa? Karena Allah SWT ini menciptakan suatu sistem otomatis bernama sistem konduksi jantung. Pusatnya itu ada di nodus SA atau nodus sinoatrialis. Nodus ini berada di atrium dextrum dekat muara vena cava superior. Nah, sel pada nodus SA ini memiliki kemampuan khusus yang disebut automaticity. Artinya, sel ini mampu menghasilkan impuls listrik sendiri. Hal ini itu terjadi karena adanya kanal ion natrium dan kalsium tertentu yang perlahan terbuka spontan, sehingga membran sel ini mengalami depolarisasi otomatis. Ketika ambang tertentu ini sudah tercapai, maka akan terbentuklah potensial aksi yang memicu denyut jantung. Masya Allah, sungguh besar sekali kuasa Allah SWT menciptakan sistem nodus sinoatrialis dengan mekanisme ion yang sangat presisi. Sehingga kita ini dapat bernafas dengan sistem konduksi yang anggapannya pacemaker alami si nodus SA tadi. Kita bisa bernapas tanpa perlu kita sadari, tanpa perlu kita perintah. Dan jantung kita ini berdetak bahkan saat kita tidur, belajar, maupun bahkan sampai kita pingsan. Sistem ini itu juga memastikan kontraksi jantung itu berlangsung teratur dan juga efisien. Saya menyadari bahwa semakin dalam kita mempelajari terkait ilmu tubuh manusia, maka akan semakin terlihat besar pula kuasa dan kebesaran Allah SWT. Mungkin sekian sedikit penjelasan fisiologi dari sistem kardiovaskular dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.